Alat yang digunakan 1 tensimeter, 2 stetoskop, 3 penggaris, 4 timer, 5. Siang Ibu, perkenalkan nama saya Suster Afifah. Untuk keperluan identifikasi bisa disebutkan nama dan usianya. Nama Ismiati, umur 41. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik meliputi kepala, leher, jantung, paru-paru, abdomen, genitalia, rektum, anus, dan ekstremitas. Untuk waktunya 10-15 menit. Tujuannya untuk mengetahui keadaan fisik Ibu, apakah ada gangguan atau tidak. Untuk prosedur lebih jelasnya nanti ikuti instruksi yang saya ajarkan ya Ibu. Iya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Dimohon kerjasamanya ya Ibu. Iya. Untuk keadaan fisik pasien secara umum, kesabarannya normal, kondisi pasien secara umum lemas, tanda-tanda vital, suhunya 38,2 derajat Celcius, nadinya 84 kali per menit, tinggi badannya 150 cm, berat badannya 45 kg. Keadaan kulit warna kuning langsat, tidak ada turbor, kelembapan kulit normal, tidak ada edema. Kepala pasien nampak simetris, kebersihan rambutnya nampak bersih, tidak ada ketombe. Dan apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan. Rambutnya berwarna hitam dan kuat. Ibu, saya akan memeriksa mata Ibu ya. Iya. Ibu melihat ke atas karena konjungtivanya merah muda normal, skleranya ada sedikit bercak. Reaksi pupil terhadap cahaya berespon baik. Apakah Ibu menggunakan alat bantu penglihatan? Iya, pakai kacamata. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Telinganya simetris. Kebersihan masih sedikit ada serumen, fungsi pendengaran normal, tidak ada gangguan pada saat mendengar. Apakah ada nyeri tekan Ibu? Tidak ada. Apakah Ibu menggunakan alat bantu? Tidak. Baik, normal ya Ibu untuk telinganya. Saya akan melakukan pemeriksaan hidung Ibu. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada. Selanjutnya saya akan mengkaji apakah ada sekret. Tidak ada sekret. Fungsi penciuman normal, kebersihannya hidung Ibu bersih, tidak ada polip. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mulut Ibu. Untuk keadaan hidungnya kering dan pecah-pecah, kemampuan berbicaranya baik. Selanjutnya Ibu bisa membuka mulutnya. Selaput mukosanya tampak pucat, tidak ada karies gigi, tidak ada pembengkakan pada gusi. Selanjutnya Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Karena lidahnya normal, merah muda, tidak ada karies gigi, tidak ada pembengkakan pada gusi, tidak ada bau nafas, tidak ada dahak. Kemudian otot leher, apakah ada pembengkakan atau tidak? Tidak ada pembengkakan. Amati pergerakan kepala. Mohon maaf Ibu, bisa menggerakkan dagunya ke dada.
Tidak ada gerak yang terbatas. Kepala fleksi 45 derajat. Selanjutnya, ibu bisa mengadahkan kepala sehingga dagu mengarah ke atas. Normal ya ibu, kepala hiperekstensi 60 derajat. Selanjutnya, ibu bisa menggerakkan kepala sehingga telinga bergerak ke arah bahu kanan dan kiri. Normal ya ibu, kepala fleksi lateral 40 derajat. Selanjutnya, ibu bisa hadapkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kepala rotasinya normal ya ibu, lateral 70 derajat. Kekuatan otot meminta pasien menghadapkan kepalanya ke salah satu sisi melawan tahanan tangan. Normal kekuatan sama. Selanjutnya, ibu angkat bahu melawan tangan saya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan melakukan palpasi 3 jari di arteri kalotisnya. Selanjutnya, kita akan melakukan perabaan di area kelenjar tiroid. Tidak ada pembesaran. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita mulai dari area kelenjar submental. Kemudian ke daerah submandibular. Selanjutnya ke tonsilar, selanjutnya ke preauricular, selanjutnya ke postauricular. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di daerah occipitalis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di cervicalis anterior. Selanjutnya ke bagian supraclavicular, dan selanjutnya ke cervical posterior. Ini saya tidak meraba adanya kelenjar. Saya akan melakukan pemeriksaan pada dada ibu. Saya buka bajunya dulu ya ibu. Untuk keadaan dadanya simetris, tidak ada luka dan tidak ada trauma tumpul. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru-paru. Inspeksi, bentuk dadanya simetris antara kanan dan kiri, tidak ada kelainan bentuk dada, tidak ada retraksi dada, jenis pernafasannya normal, keadaan kulit dadanya normal, kecepatannya normal, dan kedalamannya normal. Kita palpasi dadanya, tidak ada nyeri tekan ya ibu, tidak ada. Masanya normal, vokal vermitusnya terabat dengan seimbang, tekstil vermatusnya normal, perkusi. Terdengar suara seluruh lapang sonor. Kita auskultasi. Tidak terdapat bunyi wheezing. Ya, kita melakukan pemeriksaan jantung. Kita inspeksi pulsasi normal, ictus cordis tidak tampak ictus cordis. Selanjutnya kita palpasi. Apakah ada nyeri? Tidak. Tidak ada nyeri tekan. Kita perkusi. Terdengar suara pekak. Kita auskultasi. Tidak ada suara tambahan. Ya, kita melakukan pemeriksaan pada payudara. Payudara tampak simetris, tidak ada lesi, tidak ada bintik hitam, dan tidak ada rabas. Saya buka terlebih dahulu ya. Pemeriksaan yang pertama yaitu dengan cara inspeksi, yaitu dengan cara melihat dan mengamati. Kita lihat daerah abdomen semua radio, apakah ada bekas operasi atau ada kemerahan. Selanjutnya kita kaji kontur dan kesimetrisan.
Abdomen berbentuk datar dan tidak terjadi distensi. Mohon maaf Ibu, bisa tarik nafas dan tahan sebentar untuk mengetahui pembesaran hati. Bisa. Cukup. Mohon maaf Ibu, saya ukur lingkar abdomennya dulu ya. Iya. Kita amati dari ujung tempat tidur, polanya simetris dan tidak ada tonjolan. Kita amati abdomen pada saat pasien bernafas. Pergerakan simetris pada saat pasien bernafas. Selanjutnya kita amati pola vaskuler, tidak terdapat pembuluh darah yang terlihat. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu auskultasi dengan cara menggunakan stetoskop. Kita bisa mendengarkan bising usus dan suara peredaran darah. Baiklah Ibu, pemeriksaan auskultasinya dilakukan di 4 kuadran, dimulai dari kuadran kanan atas. Selanjutnya kiri atas. Kiri bawah dan kanan bawah. Untuk bising usus normal pada orang dewasa 5-35 kali per menit. Untuk bising usus anak-anak 5-15 kali per menit. Untuk mendengar bunyi vaskular, pemeriksaan auskultasinya dilakukan di aorta, arteri renalis kiri, arteri renalis kanan, ilius arteri kanan, ilius arteri kiri, arteri femoralis kiri, arteri femoralis kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga Ibu, yaitu perkusi atau pengetukan. Untuk yang pertama dimulai dari kuadran kiri bawah, kanan bawah, kanan atas, dan kiri atas. Selanjutnya kita melakukan perkusi hati untuk mengetahui pembesaran hati. Kita mulai perkusi dari bawah ke atas, dimulai dari suara timpani ke suara tekak. Saya tambahi pakai pulpen. Selanjutnya untuk suara sonar ke suara peka. Selanjutnya kita ukur bagian kanan, untuk normalnya 6-12. Untuk batas bagian kiri, kita lakukan perkusi dari umbilikus ke atas. Untuk batas bagian kiri kita ukur ya, normalnya 4-8. Untuk pemeriksaan yang keempat yaitu palpasi dengan cara menekan. Jika Ibu merasa nyeri nanti bilang ya. Iya. Kita mulai palpasi di 4 kuadran. Yang pertama kuadran kanan atas. Kalau ini nyeri Bu? Iya. Di sini nyeri? Tidak. Di
Sini, Tidak. sini. Tidak. Selanjutnya kita melakukan palpasi dalam dengan menggunakan dua tangan. Selanjutnya kita melakukan palpasi hati. Tarik nafas dari ibu. Selanjutnya kita melakukan palpasi kandung kemih. Tidak ada restensi urin. Jadi ibu, pemeriksaannya udah selesai ya. Kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Angkat tangan kanannya, kemudian turunkan. Angkat tangan kirinya, kita turunkan. Kemudian angkat tangan kanannya, kita tekuk, luruskan, turunkan. Tangan kirinya, kita tekuk, luruskan, turunkan. Kanan, turunkan, angkat kaki kiri, turunkan. Anggota gerak pasien lengkap, tidak ada kelainan jari, alat gerak simetris, kekuatan otot normal, kuku pasien tidak terdapat sianosis, tidak terdapat luka tusukan infus, ekstremitas berfungsi dengan baik. Baik ibu, saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan tadi ya. Untuk kesadarannya normal, kondisi pasien secara umum tampak lemas, tanda-tanda vital, suhunya 38,2, nadinya 84 kali per menit, tekanan darahnya 120/80 mmHg, tinggi badannya 150, berat badannya 45, warna kulit kuning langsat bersih, turgor normal, kelembapan kulit normal, tidak adanya edema, tidak adanya kelainan kulit. Untuk pemeriksaan kepalanya, lingkar kepala 47 cm, kebersihan rambut tampak bersih, warna rambut hitam, rambut kuat dan tidak rontok, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat nyeri tekan. Untuk pemeriksaan matanya, skleranya normal, konjungtivanya normal, pupilnya bereaksi dengan baik menggunakan alat bantu kacamata. Untuk telinganya, fungsi pendengarannya normal, simetris, kebersihannya sedikit ada serumen, tidak terdapat nyeri tekan, pendengarannya berfungsi dengan baik, tidak menggunakan alat bantu pendengarnya. Untuk hidung, fungsi hidung normal, tidak terdapat sekret, tidak terdapat nyeri tekan, polip tidak ada polip. Mulut, kemampuan berbicara baik, keadaan bibirnya kering dan pucat, warna lidahnya merah muda, keadaan gigi tidak terdapat pembegakan, bau nafas tidak terdapat bau nafas, dahanya tidak ada dahak. Untuk leher bentuknya pendek, tidak terdapat peningkatan JVP, tidak terdapat pembesaran tiroid, dan tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Tidak ada nyeri waktu menelan. Untuk dadanya simetris, tidak terdapat luka, tidak terdapat trauma tubuh. Untuk pemeriksaan paru-parunya, bentuknya simetris kanan dan kiri, tidak terdapat kelainan dada, jenis pernafasannya normal, pergerakannya normal. Untuk palpasinya, tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada massa, fungsinya terdengar lapang paru sonor, aspirasinya tidak terdapat bunyi wheezing. Untuk jantungnya, inspeksi, pulsasi aortanya normal, ictus cordis tidak terdapat ictus cordis, palpasinya tidak terdapat nyeri tekan, perkusinya tidak terdapat bunyi pekak, auskultasinya tidak ada suara tambahan. Untuk pemeriksaan payudaranya simetris, tidak ada luka, tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada rabas dan tidak ada lesi. Untuk abdomennya, integritas kulit sama, tidak ada kemerahan, konturnya simetris, tidak ada pembesaran hati atau limfa.
pada garis mid clavicula, 4 cm pada garis mid sternum. Palpasinya tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada massa atau distensi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran hati, tidak terdapat retensi urin. Untuk genitalianya tidak terpasang alat bantu, tidak ada kelainan, kebersihannya bersih, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada pembengkakan. Untuk anus dan rektum, tidak ada pembesaran, tidak ada pembengkakan, tidak ada tumor, tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi. Ekstremitas anggota gerak lengkap, tidak ada kelainan, dan seluruh ekstremitas berfungsi dengan baik. Tidak lanjutnya nanti akan diberikan obat tipes ya Ibu. Iya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Iya. Saya permisi dulu. Nanti jika ada sesuatu bisa panggil saya di ruang perawat.